warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Itretu Zakia dengan NIM 23021100211 dari Universitas Trunojoyo Madura ingin mempresentasikan materi akuntansi biaya tentang pengaruh kebijakan fiskal terhadap akuntansi biaya. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah akuntansi biaya semester 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen, yaitu Bapak Dr. Sultan Syah SEAK MMMAK CA. Dan terima kasih pula kepada pihak lainnya yang telah membantu saya dalam pembuatan video kali ini. Hari ini kita akan membahas topik yang krusial bagi dunia bisnis, yaitu pengaruh kebijakan fiskal terhadap akuntansi biaya. Seperti yang telah dikatakan oleh Warren Buffett, price is what you pay, value is what you get. Memahami dampak kebijakan fiskal terhadap akuntansi biaya akan membantu kita menentukan nilai sebenarnya dari keputusan bisnis kita. Baik, untuk mengefisiensi waktu, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Perlu kita ketahui bahwasanya pengaruh kebijakan fiskal terhadap akuntansi biaya penting kiranya kita pahami dalam suatu negara. Kebijakan fiskal yang mencakup pengeluaran pemerintah dan penerimaan pajak berdampak langsung pada ekonomi dan bagaimana perusahaan itu mengelola biaya mereka. Dalam konteks globalisasi dan transformasi yang semakin cepat, kebijakan fiskal seperti perubahan tarif pajak sangat mempengaruhi efisiensi biaya perusahaan. Jika pajak perusahaan diturunkan, maka laba bersih akan meningkat. Nah, memberikan perusahaan ruang untuk berinvestasi lebih banyak dalam meningkatkan efisiensi operasional. Nah, sebaliknya, jika pajak itu dinaikkan, maka perusahaan perlu menerapkan efisiensi biaya yang lebih ketat lagi. Nah, selain itu, APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara juga memiliki peran penting dalam menentukan biaya operasional perusahaan melalui investasi pada infrastruktur dan layanan publik yang pada akhirnya dapat menurunkan biaya logistik dan operasional lainnya. Slide pertama ini menjelaskan tentang pengertian dan metode akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah proses yang melibatkan berbagai langkah, mulai dari identifikasi, pencatatan, perhitungan, hingga pelaporan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam produksi barang atau jasa. Informasi ini digunakan untuk membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan terkait efisiensi dan pengelolaan suatu biaya, yang bertujuan untuk menyediakan informasi bagi manajemen agar bisa membuat keputusan yang tepat dalam bisnis, khususnya dalam mengelola biaya. Langkah-langkah yang perlu diterapkan dalam akuntansi biaya yaitu ada 3. Yang pertama, identifikasi biaya. Yang kedua, pencatatan dan perhitungan. Yang terakhir adalah peringkasan dan pelaporan biaya yang berkaitan dengan barang dan jasa. Selain itu, ada beberapa metode dalam akuntansi biaya. Yang pertama, biaya tetap. Biaya yang tidak berubah meskipun volume produksinya berubah. Contohnya, gaji manajer produksi, asuransi aset, dan lain-lain. Yang kedua yaitu biaya variabel. Biaya yang berubah seiring dengan perubahan volume produksi. Contoh, bahan baku. Misalnya, biaya kain untuk memproduksi pakaian, upah tenaga kerja harian, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu biaya langsung. Biaya yang langsung terkait dengan produksi, seperti bahan baku langsung, upah pekerja produksi, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu biaya tidak langsung. Biaya yang tidak terkait langsung dengan produksi, seperti biaya listrik, ataupun biaya sewa. Slide selanjutnya ini menjelaskan peran akuntansi biaya terhadap perekonomian, dengan beberapa poin penting tentang bagaimana akuntansi biaya membantu dalam pengambilan keputusan di dalam bisnis. Yang pertama,
yaitu determinasi harga barang atau jasa. Akuntansi biaya akan membantu menentukan harga jual yang tepat dengan menghitung biaya produksi sehingga suatu perusahaan bisa menetapkan harga yang kompetitif. Yang kedua, yaitu menemukan volume produksi terbaik. Dengan informasi biaya, perusahaan dapat menentukan tingkat produksi yang paling efisien sehingga dapat memaksimalkan keuntungan dari perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu evaluasi kinerja dan efisiensi operasional. Akuntansi biaya memungkinkan perusahaan mengevaluasi apakah proses operasional berjalan dengan baik atau bahkan membutuhkan suatu perbaikan. Yang keempat yaitu pengambilan keputusan investasi. Informasi akuntansi biaya dapat membantu dalam membuat keputusan investasi yang strategis. Misalnya, kapan harus memperluas bisnis atau bahkan melakukan investasi yang baru. Kemudian yang kelima yaitu memilih sumber daya yang terbaik. Data dari akuntansi biaya akan membantu perusahaan dalam memilih sumber daya, baik itu manusia, bahan, dan teknologi yang paling efisien dalam suatu perusahaan dan juga dapat menguntungkan perusahaan tersebut. Yang keenam yaitu perancangan keuangan. Akuntansi biaya akan memberikan dasar bagi perusahaan untuk merancang strategis keuangan yang sehat, baik untuk pengeluaran jangka pendek maupun investasi jangka panjang. Kemudian yang ketujuh yaitu evaluasi kekayaan produk baru. Nah, sebelum meluncurkan produk baru, akuntansi biaya membantu perusahaan untuk mengevaluasi potensi keuntungan dan biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Nah, dari beberapa poin di atas tadi yang saya jelaskan, bahwasanya akuntansi biaya tidak hanya mempengaruhi pengelolaan perusahaan, tetapi juga berperan penting dalam perekonomian secara keseluruhan karena dapat membantu meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik di berbagai sektor bisnis. Selanjutnya mengenai pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan tindakan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran uang negara. Di Indonesia sendiri, kebijakan fiskal itu tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau yang biasa kita kenal dengan APBN. Nah, APBN ini mencakup penetapan, alokasi, dan distribusi keuangan negara. Karena perannya yang krusial dalam pembangunan ekonomi, maka kebijakan fiskal juga berpengaruh terhadap tingkat inflasi. Definisi kebijakan fiskal adalah instrumen pemerintah untuk mengatur perekonomian melalui pengeluaran dan penerimaan negara. Penerimaan negara berasal dari pajak, bea cukai, dan pendapatan negara lainnya. Pengeluaran negara meliputi belanja pemerintah untuk berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan subsidi. Kebijakan fiskal merupakan instrumen penting bagi pemerintah dalam mengelola perekonomian suatu negara. Karena APBN sebagai cermin kebijakan fiskal yang harus disusun secara hati-hati dan terencana dengan baik agar dapat mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Sehingga pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai faktor termasuk tingkat inflasi dalam merumuskan kebijakan fiskal yang tepat. Selanjutnya membahas tentang instrumen kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal yang mengatur penerimaan dan pengeluaran negara membutuhkan instrumen yang kuat untuk implementasinya. Nah, salah satu instrumen terpenting adalah pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara dan berperan krusial dalam mendanai berbagai program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pengertian pajak sendiri adalah pembayaran yang wajib kepada negara yang diberikan oleh individu,
organisasi, atau badan usaha. Nah, kewajiban ini ditetapkan oleh undang-undang dan bersifat memaksa. Nah, hal ini dikutip dari Direktorat Jenderal Pajak. Secara sederhana, pajak adalah uang yang harus dibayar oleh rakyat untuk membiayai pengeluaran operasional negara. Pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan utama negara untuk membiayai berbagai program pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Selain memiliki fungsi, pajak juga memiliki beberapa karakteristik penting, antara lain wajib dibayar. Pembayaran pajak merupakan kewajiban hukum yang tidak dapat ditawar. Yang kedua, tidak ada imbalan langsung. Pajak berbeda dengan biaya karena tidak ada imbalan langsung yang diterima oleh wajib pajak. Yang ketiga, digunakan untuk kepentingan umum. Pendapatan dari pajak digunakan untuk membiayai kegiatan yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Yang keempat, ditentukan oleh undang-undang. Besarnya pajak dan jenis pajak yang dikeluarkan dan dikenakan diatur dalam sebuah undang-undang. Nah, melalui sistem perpajakan yang efektif dan adil, pemerintah dapat mengumpulkan pendapatan yang cukup untuk membiayai pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan sangat penting untuk keberhasilan kebijakan fiskal. Selain pajak, salah satu instrumen utama dalam kebijakan fiskal adalah anggaran pendapatan dan belanja negara yang dikenal dengan APBN. APBN merupakan rencana keuangan negara yang disusun setiap tahunnya. APBN tidak hanya menetapkan pendapatan dan belanja negara, tetapi juga berperan penting dalam membantu pemerintah menjalankan tugasnya untuk meningkatkan produksi, kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan kemakmuran masyarakat, di mana APBN ini dibuat untuk menetapkan pendapatan dari berbagai sumber dan belanja negara yang tujuan utamanya adalah untuk mendukung program pemerintah yang bertujuan meningkatkan produksi, menciptakan kesempatan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fungsi utama adanya APBN adalah yang pertama, fungsi alokasi. APBN akan mengalokasikan sumber daya keuangan negara ke berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pertahanan. Alokasi ini bertujuan untuk mencapai pemerataan pembangunan dan kesejahteraan. Yang kedua, yaitu fungsi distribusi. APBN berperan dalam mendistribusikan pendapatan dan kekayaan secara lebih merata di masyarakat. Melalui program-program bantuan sosial dan subsidi, APBN akan membantu mengurangi kesenjangan ekonomi. Yang ketiga, yaitu fungsi stabilisasi. APBN digunakan untuk menstabilkan perekonomian suatu negara. Nah, saat terjadi krisis ekonomi, pemerintah dapat menggunakan APBN untuk melakukan intervensi, misalnya melalui stimulus fiskal atau pengurangan pajak. Selanjutnya, membahas dampak kebijakan fiskal terhadap perekonomian. Kebijakan fiskal yang mengatur penerimaan dan pengeluaran negara memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek perekonomian. Pemahaman mengenai dampak-dampak ini sangat penting untuk merumuskan kebijakan fiskal yang efektif dan berkelanjutan. Dampak kebijakan fiskal dari adanya pajak. Kebijakan fiskal khususnya yang berkaitan dengan pajak dapat mempengaruhi beberapa aspek perekonomian, antara lain yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi. Pajak yang terlalu tinggi dapat menghambat investasi dan konsumsi, sehingga pertumbuhan ekonomi akan semakin melambat. Nah, sebaliknya, pajak yang rendah dapat mendorong investasi dan konsumsi, sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat. Namun, perlu diingat bahwa pengurangan pajak juga harus diimbangi dengan efisiensi pengeluaran pemerintah. Yang kedua, distribusi pendapatan. Kebijakan pajak progresif
atau pajak yang lebih tinggi untuk pendapatan yang lebih tinggi dapat membantu mengurangi ketimpangan pendapatan. Namun, perlu dipertimbangkan dampaknya terhadap insentif kerja dan investasi. Yang ketiga, investasi dan konsumsi. Pajak dapat mempengaruhi keputusan investasi dan konsumsi masyarakat. Pajak yang tinggi dapat mengurangi daya beli dan mengurangi investasi. Yang keempat, stabilitas ekonomi. Kebijakan fiskal dapat digunakan untuk menstabilkan perekonomian, misalnya melalui stimulus fiskal saat terjadi resesi atau penghematan saat terjadi inflasi. Kemudian dampak dengan adanya APBN. Adanya APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara juga memiliki beberapa dampak. Yang pertama, pedoman bagi kegiatan pembangunan ekonomi. APBN akan memberikan kerangka dan arah bagi kegiatan pembangunan ekonomi. Dengan adanya APBN, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya secara terarah dan terencana. Yang kedua, alat perbaikan perekonomian. APBN dapat digunakan sebagai alat untuk memperbaiki perekonomian ketika negara mengalami kejadian yang buruk, misalnya krisis ekonomi. Nah, pemerintah dapat menggunakan APBN ini untuk memberikan stimulus fiskal atau bantuan sosial. Yang ketiga, pengaruh terhadap perubahan harga. Kebijakan fiskal dapat mengurangi tingkat inflasi atau deflasi. Pengurangan pemerintah yang berlebihan dapat menyebabkan inflasi, sedangkan penghematan dapat menyebabkan deflasi. Yang keempat, yaitu dampak pada produktivitas bisnis. Kebijakan pajak dan pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi produktivitas bisnis. Pajak yang tinggi dapat mengurangi profitabilitas bisnis, sedangkan insentif pajak dapat meningkatkan produktivitas. Yang kelima, pengaruh terhadap pemerataan distribusi pendapatan. Nah, APBN dapat digunakan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan melalui program-program bantuan sosial dan subsidi. Kebijakan fiskal pajak dan APBN memiliki dampak yang kompleks dan saling berkaitan terhadap suatu perekonomian. Maka dari itu, pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai aspek dan dampak tersebut dalam merumuskan kebijakan fiskal yang tepat, agar dapat mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dampak pajak terhadap biaya produksi dan APBN terhadap biaya operasional. Pajak dan APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, memiliki dampak yang signifikan terhadap biaya produksi perusahaan dan biaya operasional secara keseluruhan. Pemahaman mengenai dampak ini penting bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan strategis dan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan fiskal yang tepat. A. Dampak pajak terhadap biaya produksi. Yang pertama adalah pajak penghasilan dan PPN dapat langsung mempengaruhi laba bersih perusahaan, serta harga produk akhir. Dengan pajak yang tinggi, perusahaan mungkin harus mengurangi investasi dan menaikkan harga produk untuk menutupi biaya pajak tambahan. Yang kedua adalah tingginya beban pajak dapat menghambat bisnis untuk berinvestasi dalam teknologi dan peralatan baru. Sementara, insentif pajak dapat mendorong inovasi dan investasi yang lebih besar. Kemudian yang ketiga, pajak yang dikenakan pada bahan baku dapat meningkatkan biaya produksi, memaksa perusahaan untuk mencari solusi alternatif demi mempertahankan margin keuntungan. Yang keempat, perusahaan yang terbebani pajak tinggi mungkin terdorong untuk meningkatkan efisiensi operasional, termasuk mengurangi limbah, meningkatkan produktivitas karyawan, dan mengoptimalkan proses manufaktur. Yang kelima, pajak yang tinggi dapat mempengaruhi daya tarik investasi di negara tertentu, memaksa bisnis untuk mempertimbangkan pilihan seperti memindahkan operasi ke negara dengan pajak yang lebih rendah. Yang keenam, kebijakan pajak dapat mempengaruhi keputusan bisnis tentang diversifikasi produk dan pasar. Dengan beberapa perusahaan memilih untuk memperluas operasi ke pasar dengan pajak yang lebih rendah. Yang ketujuh,
Pemerintah dapat menggunakan kebijakan pajak untuk mendorong investasi di sektor-sektor tertentu, seperti energi terbarukan, teknologi digital, dan manufaktur canggih, dengan memberikan insentif pajak bagi bisnis yang berpartisipasi. Dari beberapa poin yang sudah dijelaskan, kebijakan pajak memiliki dampak yang luas dan kompleks terhadap keputusan bisnis dan lingkungan investasi, sehingga pemerintah perlu merancang kebijakan pajak yang konsisten, kompetitif, dan adil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya asing nasional. Karena perencanaan yang matang dan evaluasi yang berkelanjutan sangat penting untuk memastikan efektivitas kebijakan pajak. Kemudian yang kedua adalah dampak APBN terhadap biaya operasi perusahaan. Anggaran pendapatan dan belanja negara atau yang biasa kita kenal dengan APBN memiliki dampak yang signifikan terhadap biaya operasional perusahaan. Melalui berbagai program dan kebijakan, APBN dapat secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi efisiensi dan biaya yang ditanggung oleh perusahaan. Yang pertama, belanja pemerintah untuk infrastruktur seperti jalan raya, pelabuhan, dan bandara dapat mengurangi biaya transportasi dan logistik, serta mempermudah akses ke pasar, mengurangi biaya operasional perusahaan. Yang kedua, pemerintah yang mengalokasikan dana lebih untuk pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi bisnis. Yang ketiga, belanja pemerintah untuk kesehatan dapat meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, mengurangi absensi dan biaya perawatan kesehatan, serta meningkatkan produktivitas dan efisiensi tenaga kerja. Yang keempat, belanja pemerintah untuk riset dan pengembangan dapat mendorong inovasi dan pengembangan teknologi baru, membantu dalam mengoptimalkan proses produksi, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan kualitas produk. Yang kelima, belanja pemerintah dapat mempengaruhi biaya operasional perusahaan melalui peningkatan pajak dan pengaruhnya terhadap tingkat inflasi yang mempengaruhi permintaan agregat dan produksi perusahaan. Yang keenam, pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan hukum yang mempengaruhi biaya operasi bisnis seperti mewajibkan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan. Subsidi atau insentif untuk sektor tertentu juga dapat mengurangi biaya operasional, memberikan keunggulan kompetitif. Yang ketujuh, pengeluaran dan stabilitas politik dapat mempengaruhi biaya operasional perusahaan dengan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih stabil dan aman, mengurangi risiko operasional, dan meningkatkan efisiensi bisnis. Oleh karena itu, APBN memiliki peran penting dalam membentuk lingkungan bisnis yang kondusif. Melalui belanja pemerintah yang terarah dan kebijakan yang tepat, pemerintah dapat mengurangi biaya operasional, mendorong inovasi, dan menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan aman. Keberhasilan kebijakan fiskal sangat bergantung pada perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh soal yang mana contoh soal ini akan menunjukkan bagaimana investasi pemerintah dalam pendidikan dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan suatu perusahaan. Kita akan menganalisis dampak peningkatan produktivitas terhadap pendapatan bulanan suatu perusahaan. Nah, contoh soalnya adalah sebelum adanya peningkatan produktivitas, sebuah perusahaan menghasilkan pendapatan sebesar 25 juta per bulan. Kemudian, pemerintah menginvestasikan dana pendidikan yang dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja sebesar 10%. Nah, pertanyaannya, berapakah pendapatan bulanan perusahaan setelah adanya penambahan produktivitas? Baik, cara penyelesaian dari soal tersebut adalah langkah yang pertama yaitu menghitung peningkatan pendapatan. Untuk menghitung peningkatan pendapatan ini, yaitu kita perlu mengalihkan pendapatan awal dengan presentase peningkatan produktivitas.
Yang diketahui pendapatan awalnya adalah 25 juta dengan dikali presentase peningkatan yaitu sebesar 10%. Totalnya adalah 2.500.000. Kemudian langkah yang kedua yaitu menghitung total pendapatan. Nah, total pendapatan setelah peningkatan produktivitas dihitung dengan menjumlahkan pendapatan awal dan peningkatan pendapatan. Pendapatan awal yang sudah diketahui yaitu sebesar 25 juta ditambah dengan peningkatan pendapatan yaitu 2.500.000. Total semuanya adalah 27.500.000. Jadi, pendapatan bulanan perusahaan setelah peningkatan produktivitas adalah 27.500. Nah, contoh soal ini menunjukkan bahwa investasi pemerintah dalam pendidikan yang meningkatkan produktivitas tenaga kerja dapat berdampak positif pada pendapatan perusahaan. Peningkatan produktivitas tenaga kerja ini merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kesimpulan dari pembahasan tadi, kebijakan fiskal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap struktur biaya perusahaan dan keputusan strategis terkait produksi, investasi, dan pengelolaan sumber daya. Kebijakan fiskal yang mencakup pengeluaran pemerintah dan penerimaan negara dari pajak secara langsung berdampak pada strategi dan pengelolaan biaya perusahaan. Poin-poin penting dari pembahasan tadi adalah yang pertama, hubungan akuntansi biaya dan kebijakan fiskal. Hubungan antara akuntansi biaya dan kebijakan fiskal semakin penting karena globalisasi dan perkembangan ekonomi yang semakin cepat. Pemahaman yang mendalam tentang bagaimana kebijakan fiskal mempengaruhi biaya sangat krusial untuk pengambilan keputusan bisnis yang tepat. Yang kedua, pengaruh tarif pajak. Penurunan tarif pajak dapat memungkinkan perusahaan untuk berinvestasi lebih banyak, meningkatkan efisiensi operasional, dan menurunkan beban biaya. Sebaliknya, kenaikan tarif pajak memaksa perusahaan untuk memperketat pengelolaan biaya, baik biaya tetap maupun biaya variabel. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah dalam kebijakan fiskal, terutama dalam bentuk investasi dalam infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan dapat mengurangi biaya operasional bisnis. Investasi ini menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif dan meningkatkan produktivitas. Baik, karena pembahasan presentasi mengenai pengaruh kebijakan fiskal terhadap akuntansi biaya telah selesai, namun di luar materi presentasi, saya ingin mengingatkan kita semua akan pentingnya ilmu pengetahuan, seperti yang tercantum dalam hadis yang bermakna, barang siapa yang menginginkan dunia, maka padanya dengan ilmu. Dan barang siapa menginginkan akhirat, maka padanya dengan ilmu. Dan barang siapa menginginkan keduanya, maka padanya dengan ilmu. Marilah kita senantiasa haus akan ilmu untuk mencapai kesuksesan di dunia dan akhirat. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam presentasi ini dan jangan lupa follow and subscribe untuk memperoleh pengalaman dan pembelajaran menarik dari channel ini. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.